Selamat sore, selamat berjumpa di Suara Rakyat Indonesia. Kali ini saya menampilkan sosok tak asing lagi. Siapa dia? Amin Rais. Orang yang satu ini tiada hari tanpa menghujat Jokowi secara brutal. Amin Rais bilang, ide gila Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Begitupun Dr. Ranas Rotigerung setali tiga uang dengan Amin Rais bahwa IKN di Kalimantan Timur akan mangkrak. Marilah kita lihat bahwa ibu kota Nusantara berjalan sukses luar biasa. Yo. Kantor OIKN sudah selesai baru bulan Februari ini selesai, jadi kami sudah persiapan untuk seluruhnya pindah ke IKN. Selama ini ada 3 kantor kami di Jakarta, Balikpapan dan IKN. Dengan selesainya kantor OIKN sekarang, saya sudah bersepakat dengan seluruh rekan-rekan saya, teman-teman saya di OIKN untuk pindah semua ke sana? Iya, kami sudah punya menempati beberapa rusun yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR sebelumnya untuk ditempati oleh para karyawan OIKN. Jadi nantinya akan lebih lama di sana. Nah, jadi kalau dari segi struktur organisasi, dari segi besaran ya, organisasi OIKN itu sebenarnya berapa orang sih Pak? Termasuk sekarang ini yang sampai tahun 2024 sebelum ada penerimaan CPNS 2024 yang akan masuk pada bulan April nanti ada sekitar 500 orang. 500 orang. 500 orang dari pegawai negerinya sekitar 290-an orang, yang lainnya yang non ASN dari P3K, PPN, PM dan sebagainya yang nanti akan tersaring dengan adanya kebijakan nasional tentang kepegawaian ini. Nah tentu ini yang the hottest issue 1, 2 hari, 3 hari, minggu ini adalah soal pemangkasan anggaran ya yang dialami oleh semua AL sebetulnya. Dan tetapi untuk OIKN ini kan sudah diputuskan ada 48,8 triliun untuk 5 tahun ini ya di era Pak Presiden Prabowo. Konsekuensinya apa itu? Jadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Menko AHY pada saat ratas tanggal 21 Januari, kemudian sudah dikembali ratas lagi pada tanggal 3 Februari yang lalu. Jadi Bapak Presiden telah menugaskan pada kami untuk menyiapkan, menyelesaikan ekosistem untuk yudikatif dan legislatif. Sekarang yang dianggap selesai pada tahun 2024 ini adalah eksekutifnya. Ada kantor presiden, kantor-kantor Kemenko, kemudian rumah jabatan menteri, kemudian ada kantor-kantor beberapa kantor swasta yang masuk, kemudian prasarana lainnya, air minum, listrik dan sebagainya, itu baru yang dianggap sebagai ekosistem eksekutif. Bapak Presiden mempunyai target, cita-cita, keinginan agar IKN ini menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Dan saya tanya apa itu ibu kota politik, beliau menyampaikan ya semua ekosistemnya yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah siap untuk beraktivitas di sana. Dengan asumsi bahwa kalau itu pemerintahan sudah bergerak di sana, semua kegiatan ekonomi akan mengikuti. Jadi beliau ingin berkantor kalau sudah siap semua pada tahun 2028. Artinya sampai itu siap di tahun 2028, Presiden akan tetap berkantor di Jakarta, di Istana Jakarta. Saya kira implisitnya begitu. Itulah yang disiapkan dengan anggaran 48,8 triliun
Oke. Untuk Kalau ibu kota politik tuh kira-kira referensinya kayak Canberra, Pretoria, Afrika Selatan, Washington DC dulu gitu pada ya? saat menyusun master plan kepindahan IKN ini, kita pelajari ada 90-an kota ibu kota negara, termasuk Astana, Brasilia, Canberra, Putrajaya. Oh ya, Putrajaya. Semua dipelajari, masuk yang Myanmar apa namanya itu ya, Myanmar segala semua dipelajari. Nah, namun kami pada saat itu dengan Bappenas ingin supaya kota ini menjadi kota bukan hanya kota politik, bukan hanya kota administrasi, tapi ya ibu kota. Ya. Yang dengan karena kita punya Banjarmasin, kita punya Balikpapan, sehingga ketiga ekosistem kota itu diasumsikan, diprediksi untuk bisa saling mendukung, sehingga IKN sendiri akan terbantu oleh Balikpapan dan Samarinda, sehingga diputuskan untuk membangun jalan tol dari Balikpapan ke IKN sepanjang 58 km. Nah, asumsinya atau tujuannya agar dari Balikpapan nanti ke IKN tidak lebih dari 40 menit, termasuk pembangunan bandara di IKN. Kalau dari bandara ke IKN hanya 18 menit, sehingga itu akan bergerak sebagai kota ibu kota. Kalau tujuannya adalah ibu kota politik, artinya kayak misalnya yang tadinya sempet tuh, apalagi ada Taipan sempat foto, terus dibilangnya wah akan membangun 4 mall besar di dalam apalah gitu, itu apakah akan seperti itu? Karena artinya kan kalau ibu kota politik nggak perlu 4 mall, nggak perlu banyak yang laser gitu, atau seperti itu kah? Iya, jadi masih sekarang sedang persiapan juga salah satu mall di satu kompleks dengan Hotel Swiss Hotel itu akan dibangun. Jadi saya kira ya tetap. Ya. Kemudian juga nanti akan ada sebentar lagi besok kami ketemu dengan investor yang untuk taman safari. Kita akan bangun taman safari di sana. Okay. Jadi dan perkantoran akan segera dibangun di sana. Jadi kalau highlightnya 48,8 triliun itu fokusnya akan membangun apa? Satu, kompleks indikatif. Yeah. Jadi MK, MA, Komisi Yudisial, huniannya, kemudian kawasannya kita bangun. Kemudian legislatif juga, DPR, MPR, DPD, huniannya dan kawasannya kita bangun. Jadi termasuk jalan-jalan dan sebagainya, termasuk juga itu tadi perkantorannya semuanya, termasuk ekosistem perkotaannya. Jadi itu yang kami desain dengan rencana anggaran yang 48,8 gitu. Termasuk pemeliharaan. Karena kan kalau bangunan nggak ditempatin biasanya malah agak bahaya. Sekarang ini fase satunya, tahap 1 yang dibangun pada tahun 2022 sampai 2024 yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR berupa istana, kantor presiden, 4 Kemenko, berarti 16 tower, kemudian nanti 47 apartemen, 36 rumah tapak menteri, dan juga kawasan lainnya, jalan kawasan sekitar berapa kilometer, kalau tol itu 58, jalan kawasan cukup panjang, itu sudah akan diserahkan pada UIKN untuk dipelihara. Itu akan masuk pada tahun 2025 ini untuk memelihara dan memanfaatkan prasarana yang ada.